Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muhad dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan faktor-faktor negatif atau dampak-dampak dari maksiat. Terakhir kita mempelajari bahawa maksiat itu bisa melemahkan fungsi akal. Berikutnya adalah maksiat bisa memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Di antara dampak maksiat yang paling besar adalah putusnya hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Jika itu terjadi, terputuslah dirinya dari sebab-sebab kebaikan. Bahkan ia tersambung dengan sebab-sebab keburukan. Kebahagiaan, ketentraman dan kehidupan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang terputus dari sebab-sebab kebaikan, ia juga terputus dari sang penolong, sang pelindung yang sangat dibutuhkannya. Manusia senantiasa membutuhkannya. Tidak ada yang mampu menggantikannya meskipun hanya sekejap. Ditambah lagi, dia telah terhubungkan dengan sebab-sebab keburukan. Terjalin hubungan dengan musuh bebuyutnya, yaitu syaitan yang menguasai dirinya sementara Allah mengabaikannya. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui mudarat dan kepedihan yang ada dalam keterputusan dengan Allah dan keterkaitan dengan syaitan tersebut. Seorang salaf dia mengatakan, ra'aitul abda mulqa bainallahi subhanahu wa ta'ala baina syaitan, fa in a'rada Allahu anhu tawallahu syaitan, wa in tawallahu Allahu lam yaqdir alaihi syaitan. Aku melihat seorang hamba berada di antara Allah dan syaitan. Apabila Allah berpaling darinya, maka syaitan pun yang menguasainya. Namun jika Allah menjaganya, niscaya syaitan itu tidak mampu menguasainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah yaitu iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang melakukan kezaliman. Allah berfirman kepada para hambanya, Ana karramtu abakum wa rafa'tu qadrah. Aku telah memuliakan bapa kalian, meninggikan derajatnya.
wa faddaltuhu ala ghairihi, dan melebihkannya di atas makhluk lain. Wa amartu malaikati kullahum an yasjudu lah, aku perintahkan para malaikatku untuk sujud kepadanya, takriman lahu wa tashrifa, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Fa ata'uni wa aba aduwi wa aduwuhu, para malaikat mentaatiku, namun musuhku dan musuhnya yaitu iblis enggan melakukannya. Fa'asa amri, maka iblis telah mendurhakai perintahku. Wa kharaja an ta'ati, telah keluar dari ketaatan kepadaku. Fa kaifa yahsunu bikum ba'daha in ittakhadtumu in tattakhiduhu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Maka bagaimana mungkin setelah peristiwa tersebut kalian malah menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali kalian selain dariku? Tuti'unahu fi ma'siyati, kalian mentaatinya dalam bermaksiat kepadaku. Wa tawalawnahu fi khilafi mardati, dan kalian pun loyal kepadanya dalam menyelisih keridhaanku. Wa huwa a'da aduwi lakum, sesungguhnya iblis itu adalah musuh terbesar kalian. Fa wallaitum aduwi wa qad akraktukum bi muadatihi, kalian loyal kepada musuhku padahal aku telah memerintahkan kalian untuk memusuhinya. Barang siapa yang loyal kepada musuh sang maharaja, berarti dia serupa dengan musuh tersebut. Sebab cinta dan ketaatan tidak akan sempurna kecuali dengan memusuhi musuh zat yang ditaati dan loyal dengan para walinya. Jika kamu loyal dengan musuh-musuh sang maharaja, kemudian mengaku loyal kepadanya, maka hal itu adalah suatu kemustahilan. Hal ini jika musuh sang maharaja bukan musuhmu, lantas bagaimana jika musuh tersebut ternyata adalah musuhmu yang sebenarnya? Bahkan permusuhan antara dirimu dan dirinya lebih besar daripada permusuhan antara kambing dengan serigala. Dengan demikian, pantaskah bagi orang yang berakal untuk loyal kepada musuhnya dan musuh sang pelindung serta penolongnya yang tidak ada pelindung selainnya? Allah telah mengingatkan buruknya loyalitas tersebut melalui firman-Nya berikut ini. Wahum lakum adu, padahal mereka adalah musuhmu. Keburukan iblis dan keturunannya juga diingatkan dalam firman-Nya surah Kahfi ayat 50. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Jelaslah bahwa permusuhan iblis terhadap Rabb-Nya dan terhadap kita dapat dijadikan alasan untuk memusuhinya. Karena itu, bagaimana mungkin terjadi loyalitas terhadapnya? Bagaimana mungkin iblis serta keturunannya dijadikan sebagai pemimpin? Amat buruklah perilaku orang-orang zalim yang telah menjadikan iblis terlaknat sebagai pengganti Allah. Dalam surat itu terdapat celaan yang halus dan mengagumkan, yaitu sesungguhnya aku telah memusuhi iblis disebabkan ia tidak mau sujud kepada bapa kalian, Adam, bersama para malaikatku. Aku memusuhinya karena kalian
apakah pantas jika kemudian kalian membuat perjanjian damai dengannya sebagai solusi dari perseteruan tersebut? Yani intinya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah menyebabkan dia terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terputus hubungan dengan Allah, maka terjalin hubungan kepada musuh Allah, yaitu iblis. Kalau kita mengikuti iblis, ya sudah kita jauh dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Maksiat dapat menghapus keberkahan agama dan dunia. Di antara dampak maksiat adalah menghilangkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, ilmu, amal dan ketaatan. Secara umum, maksiat memang menghapuskan keberkahan agama dan dunia. Tidak akan kamu dapati sedikit pun keberkahan umur, agama dan dunia dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi melainkan disebabkan oleh maksiat para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dalam surah Al-Jin, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Nabi SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang ia lakukan. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fi talab. فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط." Nabi bersabda, Ruhul Qudus yaitu Jibril telah mewahyukan kepadaku bahwasanya tidak akan ada yang mati suatu jiwa hingga rizkinya telah disempurnakan. Maka dari itu, bertakwalah kepada Allah dan carilah dunia dengan cara yang baik. Sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan melainkan dengan ketaatan kepadanya. Sesungguhnya Allah menjadikan ketentraman dan kegembiraan itu berada dalam ridha dan keyakinan. Sebaliknya Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu berada di dalam keraguan dan kemurkaan. Sebelumnya telah disebutkan suatu athar yang dicantumkan oleh Imam Ahmad di dalam Az-Zuhud. Aku adalah Allah. Jika aku ridha, maka aku memberkahi. Dan keberkahanku tidak ada batasnya. Jika aku murka, maka aku melaknat. Dan laknatku mencapai keturunan yang ke-7. Ya. Jadi
Athar ini menjadikan kita hati-hati. Maksiat kita berdampak kepada 7 keturunan. Ya. Berdampak kepada 7 keturunan. Kelapangan rezeki dan amal tidak terletak pada kualitasnya, kepada kuantitasnya. Lamanya umur tidaklah dihitung berdasarkan banyaknya bilangan bulan dan tahun. Namun kelapangan rezeki termasuk umur terletak pada keberkahan yang ada padanya. Telah disebutkan sebelumnya bahawa umur seorang hamba adalah rentang waktu kehidupannya. Tidak ada kehidupan bagi seorang yang berpaling dari Allah dan tersibukkan dengan selainnya. Kehidupan binatang ternak lebih baik dibandingkan kehidupan orang yang kondisinya demikian. Selanjutnya, kehidupan seorang insan adalah kehidupan hati dan ruhnya. Tidak ada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintainya, beribadah hanya untuknya. Tidak ada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintainya, beribadah hanya untuknya, kembali kepadanya, tenang dan mengingatnya, dan berada dekat dengannya. Jika seorang tidak memiliki kehidupan yang demikian, maka ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Padahal kebaikan itu tidak dapat diukur dengan kekayaan yang ada di dunia. Bahkan seisi dunia pun tidak akan mampu menggantikan kehidupan tersebut. Memang terdapat pengganti bagi segala sesuatu yang tidak didapatkan oleh seorang hamba. Namun jika ia kehilangan Allah, maka sama sekali tidak ada yang bisa menggantikannya. Bagaimana mungkin makhluk yang fakir dijadikan pengganti bagi zat yang maha kaya, zat yang maha kuat digantikan dengan yang lemah, zat yang maha hidup dan kekal digantikan oleh makhluk yang mati, pencipta digantikan dengan makhluk dan yang sama sekali tidak terwujud serta tidak memiliki apapun dijadikan pengganti bagi zat yang maha kaya. Kehidupan, kesempurnaan, keberadaan serta rahmatnya merupakan sifatnya. Bagaimana mungkin pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan walaupun hanya atas sebesar atom dijadikan pengganti bagi pemilik langit dan bumi? Sungguh maksiat kepada Allah akan menghapus keberkahan rezeki dan umur. Dan syaitan menjadikan kemaksiatan dan pelakunya berada di dalam kekuasaannya. Ia selalu mengupayakan supaya keberkahan tersebut dilimpahkan kepada orang lain dan lepas dari dirinya, lepas dari diri pelakunya serta dari keluarganya. Sebagaimana segala sesuatu yang terkait dan terhubung dengan syaitan pasti terhapus keberkahannya. Oleh karena itu disyaratkan berzikir dan menyebut nama Allah ketika makan, minum, berkendaraan, berhubungan suami istri. Sebab dalam menyertakan nama Allah terdapat keberkahan. Dengan menyebut namanya terusirlah syaitan dan muncullah berkah tanpa ada rintangan. Segala sesuatu yang bukan untuk Allah akan dicabut keberkahannya. Sebab hanya Allah semata yang memberikan berkah dan seluruh keberkahan itu berasal darinya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah akan diberkahi. Firman Allah diberkahi, Rasul Allah diberkahi, hambanya yang beriman dan bermanfaat untuk para makhluknya diberkahi. Baitullah, yakni rumah Allah Al-Haram, diberkahi. Kinanah
serta Baitullah, rumah Allah yang haram diberkahi, serta kinanahnya dari buminya yaitu Syam adalah negeri yang diberkahi. Hal ini sebagaimana Allah menyifatinya dengan keberkahan seperti yang terdapat dalam 6 ayat di dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Fussilat ayat 10, Al-A'raf 137, Al-Isra ayat 1, Al-Anbiya 71, dan Saba ayat 18. Tidak ada yang dapat memberikan berkah kecuali Allah. Tidak ada pula yang diberkahi melainkan apa yang disandarkan kepada Allah, yaitu yang disandarkan kepada uluhiyah, cinta dan ridhanya. Jika penyandaran di atas tidak dikhususkan, maka maknanya akan menjadi rancu. Sebab semua yang ada di dalam semesta disandarkan kepada rububiyah dan penciptaannya. Segala sesuatu yang jauh dari dirinya, baik berupa benda, perkataan maupun perbuatan, tidak akan mengandung berkah dan kebaikan. Sebaliknya, segala sesuatu yang dekat dengannya mengandung berkah sesuai dengan kadar kedekatan dengannya. Lawan keberkahan adalah laknat. Sebab itu, bumi, manusia dan amal perbuatan yang dilaknat oleh Allah adalah yang paling jauh dari kebaikan dan keberkahan. Begitu juga segala sesuatu yang terkait menjadi serana dan berhubungan dengannya juga tidak mempunyai berkah. Allah telah melaknat musuhnya yaitu iblis dan menjadikan sebagai makhluk yang paling jauh dari dirinya. Maka dari itu segala sesuatu yang searah dengan iblis juga mendapatkan laknat Allah sesuai dengan kedekatan dan hubungan sesuatu itu dengannya. Dari sisi lain, terlihat bahawa maksiatlah yang paling berpengaruh dalam menghapus keberkahan umur, rezeki, ilmu dan amal. Seluruh harta, waktu, badan, kedudukan, ilmu dan amal yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah akan mendatangkan bencana bagi pelakunya dan tidak bermanfaat untuknya. Umur, harta, kekuatan, kedudukan, ilmu dan amal, melainkan jika digunakan untuk ketaatan kepadanya. Ada yang hidup di dunia ini selama kurang lebih 100 tahun. Namun umurnya yang sebenarnya itu yang digunakan untuk taat kepada Allah tidak sampai 10 tahun. Ada juga yang mempunyai harta berlimpah dari jenis emas dan perak, akan tetapi hartanya yang sebenarnya yang digunakan untuk taat kepada Allah hanyalah sekitar 1000 dirham. Demikian pula dengan ilmu dan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kitab Jami' Tirmidzi dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun." Dunia itu terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, amalan-amalan kebaikan yang dicintai oleh Allah, alimun au muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. 4 inilah yang tidak dilaknat. Termasuk di situ adalah orang yang berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah dan orang melakukannya, kemudian orang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Dalam asar yang lain, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa man kana lillah, illa ma kana lillah. Dunia itu terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali yang ditunjukkan oleh Allah. Secara khusus, apa saja yang ditunjukkan oleh Allah itulah yang mengandung berkah. Allah adalah
tempat meminta pertolongan dan hanya kepadanya kita bertawakal. Jadi dari dua poin tadi menunjukkan kepada kita bahwa ya, maksiat itu berdampak yang besar. Berdampak yang pertama, berdampak menjauhkan atau memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita kepada Allah terputus, berarti akan terjalin hubungan kita dengan musuh kita, yaitu iblis. Yang kedua, maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa ya, seorang terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala bersama Allah, maka kita akan dilindungi, dibimbing. Sebaliknya apabila kita berjalan dalam kehidupan kita bersama syaitan atau mendekat kepada syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan keberkahan dari diri kita. Wallahu alam, saya rasa sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan ya, karena suasana hujan nih. Ya, nanti insyaallah setelah solat kita akan ambil kajian tentang fikih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Yuk di lapak seru saja.